Inter-Country Cup digagas AFF, turnamen pemanasan jelang Piala AFF 2026. Indonesia langsung ditunjuk jadi tuan rumah. Format sederhana, netizen, tiap ada turnamen, hostnya Indo lagi hehe. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, Piala AFF itu selalu punya tempat spesial di Asia Tenggara. Bukan cuma soal trofi, tapi soal gengsi, rivalitas, dan urusan harga diri antar negara. Dari dulu turnamen ini selalu panas. Thailand dengan status rajanya ASEAN, Vietnam yang dalam beberapa tahun terakhir konsisten dan rapi secara sistem, Indonesia yang selalu penuh euforia tapi sering mentok di momen krusial, sampai negara lain yang datang sebagai kuda hitam. Dan di tahun 2026 nanti, Piala AFF kembali digelar di bulan Juli, dengan tensi yang diprediksi lebih tinggi dari edisi sebelumnya, karena semua tim datang dengan target yang lebih jelas dan persiapan yang lebih serius. Nah, di tengah persiapan menuju Piala AFF 2026 inilah, AFF sebagai subkonfederasi AFC di kawasan Asia Tenggara mulai menggagas sebuah turnamen pemanasan yang konsepnya sederhana tapi punya dampak besar. Turnamen itu diberi nama Inter-Country Cup 2026. Bukan turnamen besar, bukan juga ajang resmi berlevel tinggi, tapi lebih ke pemanasan serius bagi tim-tim elit ASEAN sebelum masuk ke medan perang yang sebenarnya di Piala AFF. Inter-Country Cup ini dirancang sebagai ajang uji coba kompetitif, bukan sekedar laga persahabatan biasa. AFF melihat friendly match seringkali tidak mencerminkan tekanan pertandingan sesungguhnya. Pemain main setengah hati, pelatih banyak eksperimen, dan atmosfernya beda jauh dengan turnamen resmi. Karena itu, Inter-Country Cup hadir sebagai solusi tengah. Formatnya singkat, pesertanya terbatas, tapi tensinya tetap terasa karena membawa nama turnamen dan reputasi kawasan. Peserta Inter-Country Cup 2026 ini hanya 4 tim, yaitu negara-negara yang dianggap berada di papan atas ASEAN berdasarkan ranking FIFA atau performa regional saat ini. Nama-nama yang masuk adalah Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. 4 negara ini dinilai punya stabilitas tim, struktur kompetisi yang cukup rapih, dan konsistensi performa dalam beberapa tahun terakhir. Dari sini saja sudah kelihatan, Inter-Country Cup bukan buat semua negara ASEAN, tapi eksklusif untuk yang benar-benar siap bersaing di level atas. Yang menarik, Indonesia langsung ditunjuk sebagai tuan rumah Inter-Country Cup 2026. Dan seperti biasa, reaksi netizen langsung muncul. Ada yang bangga, ada yang ketawa, ada juga yang nyeletuk. Tiap ada turnamen, tuan rumahnya Indo lagi hehe. Tapi kalau ditarik lebih dalam, penunjukan Indonesia ini sebenarnya cukup masuk akal. Infrastruktur stadion ada, pasar penonton besar, atmosfer supporter hidup, dan secara komersial, Indonesia selalu jadi magnet di Asia Tenggara. AFF butuh event ini ramai, bukan sepi, dan Indonesia hampir selalu menjamin itu. Sebagai tuan rumah, Indonesia tentu diuntungkan, bukan cuma soal dukungan supporter, tapi juga soal adaptasi cuaca, lapangan, dan jadwal. Inter-Country Cup ini bisa jadi simulasi mini Piala AFF buat timnas Indonesia, terutama untuk menguji mental pemain di bawah tekanan publik sendiri. Karena jujur saja, salah satu tantangan terbesar Indonesia selama ini bukan kualitas pemain, tapi bagaimana mengelola ekspektasi saat bermain di kandang. Format turnamen Inter-Country Cup sendiri dibuat sangat sederhana. Hanya 4 tim, kemungkinan besar dimainkan dalam format semifinal lalu final. Artinya total hanya 3 pertandingan. Singkat, padat, dan langsung terasa penting. Tidak ada laga formalitas. Setiap pertandingan punya arti. Setiap kesalahan bisa berujung kekalahan. Dan inilah yang dicari AFF, atmosfer turnamen tanpa harus menguras fisik pemain terlalu lama sebelum Piala AFF dimulai. Di sisi lain, ada satu negara yang justru jadi sorotan karena tidak diundang, yaitu Malaysia. Padahal kalau bicara ranking, Malaysia dalam beberapa periode berada di atas Indonesia, tapi kenyataannya mereka tidak masuk dalam daftar peserta. Disinilah narasi panas mulai muncul. Malaysia disebut-sebut masih terkendala isu pemain yang statusnya bermasalah, isu pemain tidak eligible, dan bayang-bayang sanksi administrasi dari AFC yang belum sepenuhnya beres.
Walaupun tidak selalu diumumkan secara terbuka, isu-isu seperti ini sangat sensitif di level konfederasi. Bagi AFF, turnamen pemanasan seperti Inter-Country Cup harus steril dari potensi masalah. Mereka tidak mau turnamen ini justru jadi sorotan negatif karena urusan administrasi, protes federasi lain, atau polemik pemain. Maka Malaysia yang dinilai belum sepenuhnya aman secara non-teknis, akhirnya disingkirkan dari daftar peserta. Dan tentu saja, ini jadi bahan gorengan empuk di media sosial. Netizen ASEAN langsung ramai. Ada yang menyindir, ada yang mengejek, ada juga yang membela. Tapi di dunia sepak bola, keputusan seperti ini seringkali diambil bukan cuma berdasarkan performa di lapangan, tapi juga urusan di balik layar. Kalau kita tarik lagi ke konteks Piala AFF, Inter-Country Cup 2026 ini sebenarnya punya peran strategis. Turnamen ini bisa jadi tolok ukur awal, siapa yang benar-benar siap juara, siapa yang masih perlu banyak perbaikan. Thailand bisa melihat seberapa solid regenerasi mereka, Vietnam bisa menguji konsistensi sistemnya, Filipina bisa membuktikan bahwa mereka bukan cuma tim pelengkap, dan Indonesia bisa menjawab satu pertanyaan besar, apakah mereka sudah cukup matang untuk berhenti sekedar jadi tim hampir juara. Buat Indonesia sendiri, Inter-Country Cup ini ibarat pisau bermata dua. Menang tentu akan menaikkan kepercayaan diri dan ekspektasi publik. Tapi kalah juga bisa jadi alarm keras sebelum masuk Piala AFF. Pelatih bisa melihat langsung kelemahan tim tanpa harus menunggu turnamen utama. Pemain bisa merasakan tekanan turnamen lebih awal, dan federasi bisa mengukur sejauh mana persiapan mereka selama ini benar-benar efektif. Pada akhirnya, Inter-Country Cup 2026 ini mungkin tidak akan dikenang sebagai turnamen besar, tapi perannya sangat penting dalam membentuk peta kekuatan sebelum Piala AFF dimulai. Dengan Indonesia sebagai tuan rumah, 4 tim elit sebagai peserta, dan Malaysia yang tersisih karena isu non-teknis, turnamen ini sudah punya cerita bahkan sebelum bola pertama ditendang. Dan seperti biasa, di Asia Tenggara, sepak bola bukan cuma soal skor, tapi soal drama, rivalitas, dan bahan obrolan yang tidak pernah habis.